Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Salawat beserta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih diikuti oleh beberapa orang saja, yaitu para sahabat yang terdiri dari as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu masih sedikit. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih sirran, ya, masih sembunyi-sembunyi, karena takut nanti dicelakai atau dihalang-halangi oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang kafir Quraisy. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berdakwah secara terang-terangan. Ya, dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berdakwah secara terang-terangan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar, ya, sesungguhnya apabila kita melakukan dakwah ini secara terang-terangan, maka ini bisa membahayakan kita kaum muslimin ketika itu yang masih sedikit, ya. Tetapi hadirin jamaah sekalian, dikarenakan, ya, Abu Bakar As-Siddiq tidak sabar untuk menjelaskan dakwah ini kepada seluruh manusia, wabil khusus orang-orang Quraisy ketika itu, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedikit memaksa Rasulullah agar kiranya Rasulullah mengizinkan untuk dakwah secara terang-terangan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dikarenakan hal itu, akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan, ya, para sahabat Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka akhirnya hadirin jamaah sekalian, ketika itu Rasulullah masuk ke Masjidil Haram, ya, bersama dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang jumlahnya belum sampai 40, ya. Maka hadirin jamaah sekalian, Rasulullah duduk, ya, di salah satu pojok di Masjidil Haram, dan para sahabat yang lain, ya, kemudian berdakwah, ya, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala berkelompok-kelompok, ada yang di pojok sini, ada yang di pojok sana. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkhutbah di hadapan seluruh manusia, ya, di tengah orang ramai, hadirin jamaah sekalian, untuk mengajak manusia kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata perawi, yaitu anaknya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama kali, ya, yang berkhutbah, ya, di dalam Islam ini, yaitu orang yang pertama kali berkhutbah mengajak manusia kepada Islam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya melihat hal itu, melihat kaum muslimin secara terang-terangan berani berdakwah, ya, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan menafikan sesembahan-sesembahan mereka yang selama ini mereka jadikan Tuhan mereka, yaitu berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Maka orang-orang kafir Quraisy merasa marah dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka akhirnya orang-orang kafir Quraisy memukuli para sahabat yang sedang berdakwah, dan tidak ayal orang yang sangat, ya, pertama kali
diincar bahkan disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena dialah orang yang berkhutbah secara terang-terangan di Masjidil Haram. Maka akhirnya Abu Bakar As-Siddiq dipukuli oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Ya, dipukuli sampai kemudian ada salah seorang tokoh Quraisy yang bernama Mughirah ibnu Syu'bah. Hadirin jamaah sekalian, kemudian dia memukul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan sendal yang sudah rusak, dengan sandal yang penuh dengan tampelan, dipukul ke muka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai muka Abu Bakar As-Siddiq menyucurkan banyak sekali darah, sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak menyadarkan diri, artinya beliau pingsan karena dipukuli oleh orang banyak, wabil khusus oleh pukulan yang diberikan oleh Utbah ibnu Rabi'ah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika hal itu dilihat oleh keluarganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari Bani Taim, dan sebagaimana kita ketahui Abu Bakar As-Siddiq adalah tokoh Quraisy yang sangat disegani, dan dia juga sebagai salah seorang pemimpin di Bani Taim, sebuah kabilah Quraisy yang juga sangat besar. Hadirin jamaah sekalian, maka akhirnya Bani Taim turun dan melerai perkelahian ataupun melerai pengeroyokan terhadap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian hadirin jamaah sekalian, keluarganya ini dari Bani Taim mengajak ataupun memopong Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kembali ke rumahnya dalam keadaan bercucuran darah dan tidak menyadarkan diri. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Bani Taim mengatakan, wahai Utbah ibnu Rabi'ah, yang sudah memukuli Abu Bakar As-Siddiq, andai kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia, niscaya engkau tidak akan pernah hidup di dunia ini setelah hari ini. Jadi mereka mengancam. Ini memang salah satu sifat jahiliyah adalah fanatisme keluarga, fanatisme kelompok, fanatisme suku dan kabilah. Jadi ketika kabilah mereka terjadi sesuatu, mereka akan siap mendukung kabilah mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi alhamdulillah ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibawa ke rumahnya, kemudian dibersihkanlah lukanya oleh ibunya yang bernama Ummul Khair. Maka sudah hampir menjelang sore baru kemudian Abu Bakar As-Siddiq siuman dan sadar dari pingsannya yang lama ini. Hadirin jamaah sekalian, maka ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sadar dan bangun dari pingsannya, kemudian Abu Bakar As-Siddiq yang pertama kali ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu apa? Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ibunya ketika itu Ummul Khair belum masuk Islam, sangat marah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, bagaimana bisa engkau yang barusan habis dipukuli, bercucuran darah, pingsan, bahkan kami mengatakan hampir saja nyawamu ini melayang karena dipukuli oleh banyak orang, tetapi ketika engkau sadar dari pingsan, bukan engkau menanyakan keadaan dirimu atau keadaan keluargamu, tapi yang pertama kali engkau tanyakan adalah sahabatmu tersebut, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Maka Abu Bakar As-Siddiq kembali lagi bertanya, wahai ibuku Ummul Khair, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Ummul Khair, aku tidak tahu bagaimana keadaan dia. Karena yang dipikirkan Ummul Khair ketika itu adalah bagaimana menyelamatkan anaknya yang sudah dalam keadaan sekarat. Maka kemudian Ummul Khair ingin menyuapkan sedikit makanan agar dia memiliki sedikit tenaga Abu Bakar As-Siddiq. Disuapkanlah sedikit makanan. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai Ummul Khair, demi Allah, aku tidak akan menyentuh makanan pada hari ini sampai aku mengetahui bagaimana keadaan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin jamaah sekalian, karena bagaimana keras sifatnya, bagaimana kerasnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ingin mengetahui kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Ummul Khair menyerah dan mengatakan, baiklah, aku akan cari tahu bagaimana keadaan sahabatmu itu, yaitu Abu Bakar, yaitu Muhammad ibn Abdullah.
Maka akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, kalau engkau ingin mengetahui bagaimana kabar Muhammad, silakan engkau tanya kepada bintil Khattab. Ya, mungkin dia mengetahui bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya ibunya ini Ummul Khair keluar dari rumahnya mencari bintil Khattab. Ya. Maka di pertengahan jalan dia bertemu dengan bintil Khattab. "Wahai bintil Khattab, ya, bagaimana keadaan Muhammad, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka karena ketika itu Ummul Khair belum masuk Islam, bintil Khattab takut untuk menceritakan kepada ibunya Abu Bakar. Ya. Maka kata bintil Khattab, "Demi Allah aku tidak tahu bagaimana keadaan Muhammad. Tapi bolehkah aku meminta izin kepadamu agar aku bisa menemui anakmu Abu Bakar As-Siddiq?" Ya. Maka akhirnya ibunya Abu Bakar memerintahkan memperbolehkan ya bintil Khattab untuk bertemu dengan anaknya ini. Maka hadirin jamaah sekalian, dibawalah bintil Khattab bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang sudah ya terkapar di atas tempat tidurnya. Maka kemudian ketika melihat bintil Khattab, Abu Bakar As-Siddiq tersenyum. Kemudian beliau langsung menanyakan, "Wahai bintil Khattab, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ya bintil Khattab mengatakan, "Ya, wahai Abu Bakar, di sini ada ibumu, sedangkan ibumu masih kafir. Aku takut ya nanti dia akan membocorkan rahasia kita." Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai bintil Khattab, sesungguhnya ibuku adalah seorang perempuan yang salihah yang baik. Ceritakan bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka akhirnya bintil Khattab menceritakan, "Wahai Abu Bakar, alhamdulillah, Allah melindungi Rasulullah SAW. Beliau sekarang dalam keadaan baik-baik saja, dan beliau sekarang berada di Darul Arqam bin Abi Arqam, di rumahnya seorang sahabat bernama Al-Arqam bin Abi Arqam." Maka akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta agar dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Maka kemudian bintil Khattab mengatakan, "Wahai Abu Bakar, engkau ini masih sangat sekarat. Bagaimana engkau akan bertemu dengan Rasulullah?" Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Demi Allah, aku tidak mau makan sampai aku bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saking cintanya dan rindunya Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya tersebut. Akhirnya hadirin jamaah sekalian, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibopong ya, oleh ibunya dan Fatimah bintil Khattab ini ke rumah Darul Arqam bin Abi Arqam dalam keadaan letih, dalam keadaan yang sangat susah berjalan ya, dalam rangka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ya mereka ini masuk ke rumah Al-Arqam bin Abi Arqam, maka ketika itu Abu Bakar As-Siddiq barulah bertemu dengan Rasulullah. Dan ketika Rasulullah menemui Abu Bakar As-Siddiq, langsung kemudian Rasulullah berdiri dan memeluk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian kedua orang sahabat ini menangis terseduh-seduh ya, dengan apa yang menimpa mereka daripada ya siksaan orang-orang kafir Quraisy kepada mereka. Mereka menangis terseduh-seduh ya, dengan rasa haru mereka menangis karena Rasulullah SAW bagaimana melihat siksaan yang begitu keras yang menimpa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy laknatullah alaih. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Wahai Rasulullah, alhamdulillah Allah memberikan aku ini kekuatan untuk kembali sehat. Dan ini aku perkenalkan ibuku Ummul Khair. Sesungguhnya dia seorang yang sangat baik dan berhati mulia. Aku meminta kepadamu agar engkau doakan dia agar dia mau masuk ke dalam agama Islam." Akhirnya Rasulullah SAW berdoa, dan akhirnya Ummul Khair bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW dan masuk ke dalam agama Islam ini secara sempurna, ibu daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ya, sejarah daripada kehidupan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu yang begitu luar biasa. Padahal Abu Bakar As-Siddiq seorang tokoh Quraisy yang sangat disegani, orang yang sangat tahu tentang nasab orang-orang Quraisy, ya, orang yang sangat dipandang oleh orang-orang Quraisy karena kekayaannya, tapi karena keimanan beliau dan sifat berani beliau untuk berdakwah kepada Islam ini secara terang-terangan, maka itu menyebabkan beliau dipukuli dan disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu daripada resiko dakwah kita. Ya,
Ketika kita ini mengajak kepada kebenaran, walaupun kita ini orang yang terpandang, walaupun mungkin kita ini orang yang sebelumnya disukai oleh banyak orang, tetapi ketika kita mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada ketauhidan, niscaya pasti akan ada saja orang yang tidak suka kepada kita. Karena itulah sebagian ulama mengatakan kepada kita, ghayatun nas ridwan nasi ghayatun la tudrak. Ya, ridho seluruh manusia adalah ghayah, tujuan yang tidak pernah bisa kita akan capai. Ya. Karena kenapa nggak mungkin kita bisa mencapai ridho seluruh manusia? Walaupun kita ini mengajak kepada kebenaran, walaupun kita ini seorang tokoh yang sangat disegani, tetapi tetap kita akan mendapatkan bahwasanya masih saja ada orang yang tidak suka dengan apa yang kita ajak kepada kebenaran ini. Dan begitu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq kita tahu ya bagaimana ketokohan beliau, saudagar kaya raya di Mekah, orang yang jujur, dihormatin, ya orang terpandang di Mekah. Tetapi ketika dia mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Bakar As-Siddiq juga mendapatkan ujian dan cobaan, yaitu berupa siksaan dari orang-orang Quraisy. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadirin jamaah sekalian, ya, kita melihat juga daripada kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah bagaimana bentuk kecintaan Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita bisa bayangkan bagaimana ya, seseorang yang habis baru dipukulin, dalam keadaan sekarat, pingsan dalam beberapa jam, yang banyak orang menyatakan bahwasanya hampir saja Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Tetapi ketika dia siuman, ketika dia sadar pertama kali, yang ditanyakan bukan tentang bagaimana dirinya atau tentang bagaimana keluarganya, tidak. Tapi yang ditanyakan oleh Abu Bakar As-Siddiq pertama kali siapa? Bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Ini adalah bentuk kecintaan yang luar biasa yang ada di dalam diri Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah SAW. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itulah Rasulullah SAW mengatakan ya tentang bagaimana keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, ya, tidaklah ada seorang pun yang aku dakwahi kepada Islam ini kecuali mereka biasanya akan memikirkan terlebih dahulu tentang dakwahku ini, kecuali satu orang. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ketika didakwahi oleh Rasulullah SAW langsung menerima dakwah Rasulullah. Karena bagaimana dia yakinnya dengan ya kejujuran Rasulullah SAW. Bahkan kenapa Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan julukan As-Siddiq yang membenarkan, hadirin jamaah sekalian, ya, karena bagaimana keimanan Abu Bakar ini kepada Rasulullah luar biasa. Sampai ketika Isra Mi'raj, semua orang kafir Quraisy mengingkari perkataan Rasulullah SAW yang menceritakan bahwasanya Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, bahkan ke Sidratul Muntaha. Hadirin jamaah, semua orang Quraisy tidak percaya. Ya. Bahkan ada orang yang sudah mau masuk Islam kemudian tidak jadi masuk Islam karena melihat bagaimana Rasulullah ini dikatakan oleh mereka pembohong. Tapi hadirin jamaah sekalian, ketika hal ini disodorkan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah engkau masih akan percaya kepada Muhammad? Sedangkan dia bercerita begini-begini, dalam waktu semalam dia melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, ke Al-Aqsa, kemudian ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Apakah engkau masih akan percaya kepada dongeng yang dibuat oleh Muhammad ini? Maka apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Kalau memang itu dikatakan oleh Muhammad Rasulullah SAW, jangankan yang seperti ini, lebih dari itu pun aku akan percaya kalau itu perkataan Muhammad. Masya Allah, bagaimana keimanan dan bagaimana kecintaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW. Dan hadirin jamaah sekalian, salah satu bentuk kecintaan ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah adalah rela berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat tadi hadirin jamaah sekalian bagaimana Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan sekarat, dalam keadaan yang hampir mati,
ya, dalam keadaan penuh darah disiksa oleh orang kafir Quraisy, dia tidak bertanya tentang dirinya apakah sehat atau tidak, dia tidak bertanya tentang keluarganya, tapi yang ditanyakan pertama kali oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Bahkan ketika ibunya ya, mau menyuapkan makanan, kemudian Abu Bakar menolak dan mengatakan, ya, demi Allah aku tidak akan makan ya, sesuap nasi pun, atau aku tidak akan makan masuk ke dalam mulutku ini sedikit makanan pun sampai aku mengetahui bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Ini adalah bentuk kecintaan Abu Bakar As-Siddiq yang luar biasa kepada Rasulullah. Hadirin jamaah sekalian, salah satu bentuk kecintaan kita kepada orang yang kita cintai adalah rela berkorban untuk orang yang kita cintai. Ini salah satu bentuk kecintaan kita kepada orang yang kita cintai. Contoh, kalau kita mencintai istri kita, atau kalau kita mencintai anak-anak kita, maka kita rela berkorban untuk istri dan anak kita. Kita rela berkorban, bekerja siang dan malam, ya, bahkan mengorbankan waktu istirahat kita hanya untuk menafkahi agar anak dan istri kita bahagia di dalam kehidupan dunia ini. Bahkan kalau istri kita atau kalau anak kita sakit, kita sedih, ya. Kita juga merasakan ikut sakit. Bahkan mungkin kita akan berdoa, ya Allah, angkat penyakit ini, biarkan aku saja yang sakit daripada anakku yang sakit. Karena kenapa? Cinta kita kepada anak kita. Maka hadirin jamaah sekalian, bentuk kecintaan kita kepada orang yang kita cintai adalah rela berkorban untuk orang yang kita cintai. Maka hadirin jamaah sekalian, begitu juga Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu bentuk kecintaan Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah adalah rela berkorban untuk Rasulullah. Ya, dan bahkan kalau kita melihat bagaimana ya pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, masya Allah, semua hartanya habis ya untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua hartanya dia korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq karena mereka disiksa oleh tuannya karena beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Habis harta Abu Bakar As-Siddiq ya untuk mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anaknya semua disuruh untuk ikut berdakwah. Anak-anaknya semua disuruh oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak mendapatkan satu pun anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang kufur. Semuanya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya anaknya, istrinya, kedua orang tuanya, semuanya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ayahnya terlambat dalam beriman, tetapi semuanya beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk kecintaan Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah SAW. Maka hadirin jamaah sekalian, salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah adalah bagaimana kita bisa berkorban untuk Rasulullah SAW. Hari ini Rasulullah sudah meninggal. Bagaimana kita akan berkorban dengan Rasulullah pada Rasulullah sudah meninggal? Maka hari ini salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah adalah berkorban untuk agamanya Rasulullah SAW. Korbankan waktu kita, korbankan pikiran kita, korbankan harta kita untuk kemajuan agama Allah dan Rasulullah SAW. Ini bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ya. Apa yang kita mampu korbankan, korbankan. Waktu kita, korbankan waktu kita untuk dakwah. Korbankan tenaga kita untuk dakwah. Korbankan pikiran kita untuk dakwah. Bahkan korbankan harta kita untuk dakwah, untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan semuanya itu, ya, dan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang sangat mulia. Hadirin yang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkorban kepada Rasulullah, berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini karena Rasulullahnya sudah meninggal, salah satu bentuknya adalah bagaimana kita berkorban untuk agama kita yang kita mampu. Kalau kita punya waktu, korbankan waktu kita di jalan Allah. Kalau kita punya harta, korbankan harta kita di jalan Allah. Kalau kita hanya memiliki pikiran, ya bagaimana kita ya memberikan ide-ide untuk kemajuan dakwah ini, mengajak manusia daripada maksiat taat kepada Allah, mengajak manusia daripada yang tadinya tidak solat kemudian menjadi solat, ya mengajak manusia dari yang tadinya tidak mau beriman kepada Allah beriman kepada Allah, walaupun hanya pikiran saja, ya, itu akan sangat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam sebuah athar diriwayatkan, ya,
tafakkaru sa'atan, berfikir sejenak saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada ya salat 1000 rakaat. Ya. Berfikir sejenak saja untuk kemajuan agama Allah ini lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.